Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitriansyah dengan NIM 0494039943. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial praktik tugas 1 dari mata kuliah administrasi server. Jadi pada tugas 1 kali ini ada beberapa instruksi ya. Jadi ada 1 sampai 10 instruksi untuk tugas 1 ini. Nah, pada tugas 1 kali ini OS yang digunakan adalah CentOS Linux pada VMware ya. Lalu di VirtualBox DHCP-NET-nya dinyalakan agar Linux-nya bisa terhubung ke internet. Lalu selanjutnya adalah melakukan instruksi ini dari nomor 1 sampai 10. Oke, mungkin langsung saya mulai aja. Jadi yang pertama ini adalah membuat 2 user baru. Nah, user 1 ini adalah mahasiswanya atau dengan format nama mahasiswa. Terus loginnya adalah menggunakan NIM. Lalu passwordnya menyesuaikan. Oke, untuk passwordnya ini saya akan pakai root di kedua user. Jadi user 1 root, user 2 root agar lebih mudah diingat. Oke, jadi langsung saja login dulu sebagai administrator atau root. Sebentar, root, passwordnya adalah root juga. Oke, jadi ini sudah berhasil login ya sebagai administrator atau root. Oke, jadi yang pertama itu tadi adalah membuat user 1 itu adalah formatnya seperti ini: user admin C, lalu nama saya, lalu terakhir adalah loginnya atau username-nya. 04940399 invalid. Saya rasa ini kalau hanya angka ini nggak bisa ya untuk username-nya. Jadi di sini saya coba tambahkan di depannya adalah U, yang mana U ini adalah username U0494039943. Oke, sudah berhasil dibuat. Lalu untuk passwordnya saya akan set. Nah, jadi cara untuk set password itu adalah dengan mengetikkan komen passwd lalu nama username-nya tadi 0494039943. Nah, nanti di sini akan ada keterangan changing password for user U0494039943. Di sini passwordnya akan saya kasih root, lalu root. Nah, di sini ada peringatan, katanya ini adalah bad password karena passwordnya ini terlalu pendek. Oke, karena ini hanya untuk edukasi atau memenuhi tugas praktik, saya rasa tidak masalah ya. Oke, jadi user yang kedua selanjutnya adalah user test. Buat lagi user admin C, namanya user test, lalu username-nya adalah user test. Oke, enter. Passwordnya juga kita ubah, user test. Dia adalah root juga ya, root. Oke, kedua akun sudah dibuat. Mungkin saya coba bersihkan dulu terminalnya. Sekarang kita coba ke langkah 3 ya. Langkah ketiga adalah langkah kedua adalah menampilkan isi dari directory etc dan password. Nah, caranya ini adalah menggunakan cat. Oke, kita coba buka directory passwordnya, etc password. Oke, di sini udah ada 2 yang baru di sini nih, U4099943. Lalu di sini juga ada
username yang kedua atau user test itu. Ini udah masuk ya berarti keduanya. Oke. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, masukkan user baru tadi pada grup yang memiliki akses setara root. Nah ini itu maksudnya adalah will ya. Oke, jadi kita di sini masih login sebagai administrator atau root. Ketikkan saja usermod, lalu flagnya adalah A, G besar, lalu will, lalu nama username-nya tadi yang pertama U049403943943, lalu yang kedua adalah user test. Oke, ini untuk kedua user tadi sudah dikasih dikasih akses yang setara dengan root atau administrator. Oke, jadi langkah selanjutnya kita coba login sebagai user yang pertama. Login ke dalam sesi username. Oke, sini kita exit itu adalah logout ya. Nah, jadi tadi username-nya adalah U049403943943, lalu passwordnya adalah root. Oke, di sini kita sudah masuk sebagai U0494039443, tapi di sini level terminalnya bukan sudo. Ini masih terminal biasa. Nah, tandanya itu adalah ini adalah ada gambar dolarnya ini. Kalau dia role-nya adalah sudo atau admin, dia akan jadi tanda pagar. Nah, ini sudah berhasil login. Selanjutnya adalah ganti password username, password baru dan bebas, kemudian logout dan login kembali menggunakan username baru. Oke, jadi cara mengubah password itu, karena ini adalah bukan administrator, langsung saja bukan itu maksudnya. Karena ini ingin mengubah password dari login yang ini, yang U0494039443, langsung saja ketikan password. Nah, ini nanti akan diminta memasukkan current password atau password yang sekarang kan adalah root ya, ROOT. Nah, masukkan password yang baru. Di sini misal saya kasih 1234 similar. Oke, mungkin kasih apa ya? QWERTY. Harus 8 karakter ya. QWERTY 123. Kenapa ya? Bentar. Apakah udah terubah passwordnya? Oh, masih belum terubah. Saya coba ulang lagi. Password QWERTY 1234. Sorry, itu harusnya yang current password. Currentnya adalah root. Passwordnya yang baru adalah QWERTY 123. The password file is based on the Linux dictionary word. Oke, gak bisa ya berarti. Apa ya passwordnya? Misal passwordnya adalah pulpen bagus. Oh, pulpen bagus. Oke, ini
Passwordnya sudah saya rubah jadi pulpen bagus namanya. Pulpen bagus. Sebentar, saya coba catat dulu di notepad biar gak lupa. Pulpen bagus. Oke, ini udah saya catat, pulpen bagus. Lalu step selanjutnya adalah logout dan login lagi menggunakan password baru. Oke, kita ketikkan exit untuk logout, username-nya, passwordnya tadi yang baru adalah pulpen bagus. Oke, bisa berhasil ya, sudah bisa. Lalu apa ini? Kita perintah last dan selanjutnya who. Oke, last who. Oke. Jadi ini kurang lebih riwayat ya, riwayat login. Oke, lalu selanjutnya gunakan terminal, edit file etc resolve.config menggunakan sudo. Oke, jadi kita masuk dulu ke mode sudo su kalau nggak salah. Pulpen bagus. Salah. Oke, udah masuk ya sebagai administrator. Nah, ini tandanya itu adalah di akhirnya ini. Ini kalau biasa dia nanti ada tanda dolar. Kalau sebagai admin atau root ini akan ada jadi tanda pagar. Ini saya coba clear dulu. Oke, lalu apa tadi namanya? Resolve config ya. Ketikkan saja nano, direktorinya etc resolve nano not found. Pakai sudo deh. vim. Oke, masuk nih. Langsung aja tambah. Ini benar gak? resolve.conf. etc resolve.conf. resolve. Oh ya, ini saya coba cek dulu ya apakah terhubung ke internet. Ping. Ya, ini kenapa ya? Network setting. Nah, nanti deh saya coba benerin ininya, netnya. Oke, tadi sampai mana ya? V. Oke, ini etc resolve.conf. Oke, name server 67.222.222. Name server 208.67.222.
lalu di save nya caranya tekan escape, lalu WQ di bawah tuh, kelihatan nggak? WQ lalu di enter. Oke, ini udah saya tambah. Coba kita lihat. Oke, ada nih ya, ada name server 222 dan 220. Oke. Selanjutnya adalah gunakan perintah dig atau dig atau nslookup untuk mendapatkan. Coba dig dulu deh. Dig .ut.aja. Oh, dig ada nslookup. nslookup nggak ada juga. Coba install dulu. Sudo yang install bind utils. Could not resolve. Oke, ini internetnya ya yang error. Apa ya? Padahal udah NAT ya. DHCP NAT. Ping unreachable. Oke. Saya coba cari ininya dulu. Hello friends, welcome to my YouTube channel Tech Knowledge. So that's why I built a server, but it is showing. It means there is no IP assigned for this server as of now, and this server is not in a network. If like I want to try access this server outside the server, here you going using network hyphen script. Then these are the Virtual box. Coba. Nah, ini dia. Padahal udah NAT ya, tapi kok unreachable. Device network. Saya coba
matiin dulu. Setting setting network not oke, coba jalanin lagi. Network adapter internal pro MD padahal udah. Oke, saya coba root dulu. Ping Google ping network in is unreachable. Apa ya? IP. Saya pause dulu deh. Oke, ternyata penyebabnya karena tadi kita belum dapat IP ya di OS-nya. Nah, ini udah bisa sekarang untuk terhubung dengan internet atau Google. Oke, saya lanjut lagi. Tadi terakhir itu sampai di step yang nomor 8. Nah, ini karena tadi apa namanya? Bentar, saya login sebagai U049403 pulpen bagus. Oke, masuk. Lalu masuk sebagai root. Oke. Tadi sampai ke NS lookup dan dig ya. Nah, tadi karena gak bisa ya keduanya, ini saya coba install dulu softwarenya atau toolsnya. Main utils. Oke, kita tunggu. Kenapa ini gak bisa? Karena cannot find a valid. Apa gara-gara saya pakai yang XenOS versi 7 ya? Koneksi aman kah? Koneksi aman. Gimana ya? Gini aja deh. Ping www.ut.ac.id. Kayak bisa ya terhubung ke domainnya UT. Nah, ini responnya dia. Ke satu lagi adalah Google itu udah ya tadi pakai IP. Ini pakai domain, coba juga. Oke, pakai domain juga bisa ya. 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 Oke
Nah ini kenapa saya gak pakai apa namanya dig atau ns lookup. Mana tadi? Nah ini yang pertama itu alasannya adalah di ZenOS yang saya pakai atau ZenOS versi 7 ini dia itu gak ada package-nya dig atau ns lookup ini. Ini saya coba ulang ya. Dig www.ut.ac.id. Nah ini dia gak ada, belum terinstall. ns lookup juga misal yang ut lagi, nah dia juga gak bisa. Nah cara dapetinnya adalah dengan tadi diinstal package-nya, namanya adalah binutils. Oke. Nah ini dia sedang mencari package-nya di repositorinya dia. Nah ini katanya gak ada untuk base 7 x8664. Katanya ini mungkin bahasa mudahnya gini, repositori tidak ditemukan untuk OS Zen 7 ZenOS 7 dengan arsitektur x8664. Nah ini gak ada, jadi saya pakai ping aja tadi. Ya semoga aja gak apa-apa lah. Nah ping bisa, lalu yang Google pun bisa tadi, gimana ya. Nah Google pun bisa. Oke, saya lanjut ke step selanjutnya. Masih pada sesi username, ganti password dari user test. Oke, maksudnya gini ya. User apa sih namanya tadi? User test. Oke, ini misal passwordnya apa ya? Keyboard 123. Keyboard 123. Oke, udah ya. Ini saya coba login sebagai test user. Exit test user keyboard 123. Test user keyboard 123. Loh. Test user keyboard 123. Wah ini kayaknya ada typo deh tadi. Saya coba login lagi sebagai ini. Passwordnya apa ya tadi? Pulpen bagus. Oke, masuk. Saya coba ubah lagi passwordnya. User test. Jadi tambahkan sudo. Oh ini salah. Ini malah mengganti untuk password yang ini. Oke, masuk dulu ke SU, lalu baru password user test. Nah ini apa ya? Pensil bagus. Oke udah. User test pensil bagus. Nah masuk ya. Passwordnya pensil bagus. Oke,
Oke, ini saya coba logout lagi lalu masuk sebagai username. Nah, oke. Tadi passwordnya udah tak ubah. Lalu terakhir adalah hapus user test user. Oh, ini masih yang ini ya, oke. Masuk dulu ke SU root. Lalu hapus user del namanya user test. Oke, udah terhapus ya. Lalu terakhir apa tadi? Tampilkan directory password. Oke. cat etc password. Oke, tadi yang dihapus adalah user test. Ini harusnya sudah gak ada ya. Nah ya, jadi user testnya sudah terhapus. Oke, saya rasa untuk video tugas 1 ini cukup sampai di sini ya. Mungkin saya coba tutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan ya, terima kasih.